Oke, baik, silakan duduk. Siap untuk belajar? Siap untuk kita memulai merubah daripada apa yang menjadi ketakutan Anda? Siap? Ya, jadi sebentar saya mau sampaikan ada dua hal yang Anda akan pelajari nanti. Tentunya di sini saya mengharapkan dari Anda sadari tentang apa kehidupan yang terjadi sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada dua tanda-tanda mau sukses. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kesadaran diri Anda itu akan mengarah kemana. Anda mau yang sukses atau mau yang gagal? Atau mau berhenti dari sini? Baik, kita lihat. Benar atau tidak Anda mau sukses? Kita lanjutkan. Anda akan kehilangan beberapa teman. Ini tanda-tandanya. Kalau ini terjadi dalam kehidupan Anda, berarti Anda sadar. Ternyata Anda sudah mau sukses. Coba lanjutkan. Sudah terjadi nggak dalam kehidupan Anda? Teman-teman Anda mulai menjauh dari Anda? Sudah? Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ketika teman-teman Anda mulai menjauh dari Anda, itu tandanya Anda mau sukses. Tapi tolong ketika teman-teman Anda menjauh, belajarlah bagaimana supaya teman-teman itu mendekat kembali kepada kita. Ya, tentunya kalau ada dia takut ketemu kita karena takut di prospek ke keling, nggak usah takut. Ya, artinya apa? Ketemu dia nanti, nggak usah ngomong keling. Sampai dia kangen, loh kok nggak keluar-keluar nih kelingnya ini kan. Nah jadi dia mengharapkan untuk kita keluar keling, tapi kita nggak keluar. Ya, itu terjadi. Nah kemudian kalau perlu 2 hari lagi janjian sama dia. Jangan ngomong lagi keling. Nah kalau sudah seperti itu, penasaran nggak dia? Loh dia masih di keling atau tidak ini? Pasti bertanya itu, betul ya? Dan itu yang saya lakukan kepada teman. Ternyata apa? Dengan saya tidak ngomong keling, dia penasaran. 3 hari lagi, janjian lagi. Enggak ngomong keling. Akhirnya dia yang ngomong. Dia yang nanya. Aku mau tanya kamu, San. Kamu itu masih di keling atau tidak? Loh, kamu mencari gara-gara saya bilang ya. Kemarin kamu tak hubung-hubungin, tidak mau ngangkat gara-gara. Saya tahu Anda takut. Tapi saya tidak mau ngomong keling. Artinya apa? Maaf kawan. Kita ini berteman. Tujuan saya bukan mau ngerjain kamu. Hari ini saya buktikan Anda. Saya tidak merospek kamu. Tetapi ini bonus saya, kelihatan seperti ini. Ini bonus saya. Jadi kenapa kamu takut dengan saya? Saya ini memberikan solusi, bukan memberikan masalah dengan kamu. Tetapi kalau kamu menganggap bahwa saya memberikan masalah, ya sudah kita berteman tanpa bicara bisnis. Enak enggak kalau kayak gitu? Nah jadi Anda pilah seperti itu. Makanya tolong, kalau ketemu orang jangan keling tok aja. Saya tahu Anda ini lagi antusias ya, lagi semangat. Tetapi kesemangatanmu juga diatur. Jangan semangat ketemu orang keling aja. Dia lagi berantem sama istrinya juga keling aja. Ya enak nanti orang itu ya. Jangan begitu. Tapi coba, nah itu yang dibilang customer behavior. Yaitu pelajari perilaku daripada customer. Ketika kita datang, gimana? Lihat suasananya. Nah, oh ternyata rapi rumahnya. Tidak ada berantakan. Suatu saat Anda datang ke rumahnya, piring di bawah. Pecah semuanya. Gelas juga pecah. Anda ketok-ketok pintu muka, masuk, kelihatan pecah piring, langsung cleansing. Membersihkan toksin yang telah menumpuk. Loh ya marah itu nanti ibunya. Mas sudah jangan cleansing kamu ya. Ini aja kita enggak cleansing ini ke rumah tangga saya ini. Nah hal-hal seperti ini kita juga harus tahu. Kapan menempatkannya ya. Jadi kalau Anda melihat terjadi pergaduhan di rumah itu misalnya, apa yang Anda lakukan kalau terjadi pergaduhan? Ya, karena Anda perempuan pasti merapatnya ke siapa? Ke istri, paham ya? Jadi Anda merapat ke istri. Libatkan diri Anda seolah-olah Anda ini juga tertekan karena suaminya tadi, gitu loh. Ngerti ya? Sudah Mbak sabar. Nah seperti itu respect nggak si ibu? Respect nggak? Nah kalau dia sudah respect, besok-besok Anda datang dilayani enggak? Insya Allah, betul ya. Kenapa? Karena orang ketika tertekan itu Anda menjadi bagian di dalam kehidupannya, di situ dia akan mengingat. Itulah kesan yang sangat mendalam dari seseorang itu tadi. Paham ya? Nah hal-hal seperti ini. Makanya tolong di dalam Anda menjalankan keling juga harus tahu kapan saatnya untuk Anda memang melulu bicara keling. Tetapi ada saatnya untuk sama sekali kita nggak bicara keling. Tapi kekuatan itu mulai pendekatan diri dengan dia itu lakukan yang lebih. Akhirnya apa? Orang itu merasakan, oh ini orang fair. Dia tidak keling-keling terus. Tetapi dia masih ada sisi lainnya.
Ya kalau sekali-sekali ntar bantuin, kan lagi mau pesta-pesta kecil dari keluarganya, betul enggak? Anda libatkan untuk masak, ngerajang bawang lah, ngerajang opo misalnya. Nah, ini kan hubungan emosi yang Anda bangun. Nah, kalau sudah seperti itu, besok-besok Anda undang datang ke pertemuan, datang enggak kira-kira? Kenapa? Karena Anda sudah melibatkan diri, ngerti ya? Nah, itu itikat untuk supaya merapatkan, jangan orang dekat kita malah menjauh. Nah, ini kekuatannya, paham ya? Kadangkala ada di sisi yang gampangin dari kita. Wah, dia kan teman dekatku. Kalau begini enggak masalah, hajar aja terus. Ketika Anda hajar, jenuh nggak dia? Padahal dia lagi bermasalah. Padahal dia lagi nggak mood untuk nerima tentang Keling ini. Akhirnya apa? Dia menjauh, padahal teman dekat. Ngerti ya? Malah di sisi teman dekat itu yang kamu harus hati-hati. Lihat situasinya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Anda akan kehilangan beberapa teman. Jadi orang akan menganggap Anda melakukan hal-hal gila. Ada dua kategori yang akan kita bahas. Nah, kenapa kita menyerah? Anda sadar nggak? Sekarang ini banyak situasi yang tidak mendukung. Banyak teman-teman kita menghilang di Keling ini. Banyak enggak? Yang tadinya rajin, komitmen, tahu-tahu, loh mana Mian itu? Hilang tahu-tahu. Terjadi enggak ini? Jadi Anda enggak usah melihat orang. Makanya di sini kekuatan pribadi itu sangat menentukan Anda. Kalau sebelum Anda hilang, tetapi tingkat pertumbuhan jaringanmu membesar, Anda hilang enggak kira-kira? Yang hilang itu karena apa? Karena pertumbuhannya enggak ada. Jaringannya melempem, menghilang. Tetapi dia tidak sadari untuk merubah diri. Untuk memperbaiki. Untuk apa? Untuk malah ngotot. Nah di situ. Ini sudah mulai menghilang downline-nya, dianya melemah. Hilang langsung. Nah hal-hal seperti ini yang kita harus jaga. Makanya seorang pemain MLM itu harus sadari. Jangan merasa bahwa Anda selalu di atas. Tidak mungkin. Suatu saat pasti di bawah. Suatu saat di tengah. Dan itu bukan Anda tahu loh. Saya juga sama. Anda pikir saya tidak pernah merasa mau hilang waktu itu? Yang dulu-dulu. Betul. Kenapa? Kok kayaknya nggak bertumbuh? Tetapi ini bukan menjadi kelemahan saya yang saya tidak harus jaga. Akhirnya apa? Wah, saya lebih ngotot lagi. Ternyata dengan saya ngotot, wah luar biasa. Malah nggak bertumbuh. Ini kan cobaan kan? Tetapi itu bukan menjadikan ketakutan saya. Semakin saya ngotot lagi. Nah ternyata setelah kita memahami, mengetahui bagaimana polanya, akhirnya Tuhan memudahkan jalan kita Bapak Ibu. Itu yang penting ya. Makanya tolong dengan Anda ini jangan hanya sekedar melakukan, terus tanpa ada emosi, gregetnya Anda ada, rugi Anda nanti di situ. Nah saya tidak mau seperti itu. Saya di dalam sesuatu yang sudah saya putuskan, iya saya join. Nah kalau saya sudah bilang join, saya ngotot tak? Sudah harus, ngerti ya? Masalah sukses, biar Tuhan yang menentukan. Aman enggak itu? Aman. Itu yang penting, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan cepat untuk menyerah ya. Karena kalau Anda menyerah, akhirnya apa? Mati toh? Nah kalau sudah mati apa? Cari yang lain toh? Nah saya tanya, pindah MLM lain. Apa Anda tidak perlu ngotot tahu-tahu bisa sukses? Sama juga ya. Tapi kita harus belajar lagi produknya, betul? Kita harus belajar lagi marketing plan-nya, betul? Kita harus belajar lagi dengan situasinya, suasananya. Orang-orang baru harus adaptasi dan sebagainya. Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit ya. Itu Anda yang memutuskan. Makanya tolong, di dalam kesuksesan dalam hidup ini, jangan Anda setengah berjalan, tahu-tahu hilang. Terus pindah MLM lainnya. Kemudian nyoba lagi di sana. Pindah lagi yang lainnya. Sampai pindah-pindah, di rumah starter kit ada 20. Kalau Anda punya mental seperti ini, kemanapun Anda setengah jalan akan berhenti. Ingat itu, sukses harus dituntaskan. Perhatikan, ketika Anda di Keling, lakukan ngotot dan lakukan benar-benar sampai Anda sukses. Percaya, cukup kok. Tidak perlu kita harus pindah, malah buang waktu. Akhirnya apa? Tua di jalan. Loh betul, yang kasihan nanti siapa? Istrimu. Sampai enek ngelihat kamu ini. Tiap bulan ganti MLM. Tiap bulan ganti starter kit. Akhirnya apa? Kita nggak punya tenaga lagi. Nah daripada begitu, mbok sabar.
belajar lagi, ngotot lagi, konsultasi lagi dengan upline. Bagaimana nih plan? Kok saya tidak ada perkembangan? Nah, akhirnya upline akan mengarahkan. Makanya proses Anda nanti di dalam pertumbuhan itu juga diuji. Jangan hanya sekedar bertumbuh, rugi nanti. Ngerti ya? Tapi ngotot. Perkembangannya bertumbuh. Peringkat menambah. Loh, mantap enggak kalau kayak gitu? Orangnya tambah rame. Itu loh dasarnya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Hilang percaya diri. Mulai terjadi enggak? Nah, kalau Anda sudah mulai hilang percaya diri, apa langkahnya? Mulai Anda masukkan diri Anda betul-betul ke dalam sistem. Belajar lebih banyak lagi. Cari training-training yang mendukung daripada apa yang menjadi kelemahanmu. Ngerti? Anda tidak paham bagaimana membangun impian. Carilah training-training yang menceritakan tentang impian. Anda tidak tahu bagaimana memulai. Carilah road to manager untuk memulainya. Paham ya? Di situ diajarkan demo-demo produk dan sebagainya. Nah, akhirnya kalau Anda sudah paham, apa yang Anda lakukan? Kalau sudah paham, biasanya terus ngapain? Melakukan kan? Itu kan kebenarannya, kenyataannya. Sudah paham, mulai menurunkan ritme kerja. Kalau sudah paham, jangan menurunkan ritme kerja. Tapi kalau sudah paham, lakukan menaikkan ritme kerja Anda. Nah, ini poin. Saya melihat banyak teman-teman sudah sudah paham, tapi nggak ada ngototnya. Ritme kerjanya seasal-asalan. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda rugi sendiri. Ya, saya ini proses saya mulai sampai saya emerald, sampai diamond itu meningkat atau menurun ritme saya? Sampai saya crown ambassador meningkat atau menurun? Kok paham sampean kayaknya? Ya. Nah, saya melihat teman-teman ketika sudah crown ambassador, dia menurunkan ritme kerjanya. Targetnya sudah tidak ada. Nah, kalau Anda seperti ini, ya rugilah. Padahal kalau Anda sudah CA, apa penghasilanmu? Oh, saya baru silver. Kalau saya silver leaders club, ya kejar untuk ke gold. Kalau Anda sudah gold, kejar untuk ke platinum. Kalau sudah platinum, kejar untuk ke eksekutif. Untuk apa? Ya untuk mempercepat dan memperbesar daripada segi Nah, tentunya penghasilan tadi akan meningkat ketika terjadi pertumbuhan orang-orang baru tadi. Nah, di sini loh polanya yang Anda harus paham. Saya melihat teman-teman ketika sudah naik CA, bukan menaikkan ritme kerjanya, semakin menurunkan. Apalagi kalau dia sampai kebeli mobil. Waduh, mobilnya dinikmatin, keliling sama anak istrinya. Karena apa? Memang dia impiannya membeli mobil untuk bisa membahagiakan anak istri. Dibawa itu mobil. Dari bau anti karatnya itu di ruangan mobilnya. Sampai bau badannya yang nempel di mobilnya. Akhirnya apa? Ritme kerjanya bukan ditambah, tapi diturunkan. Tetapi selalu jalan sama keluarganya. Akhirnya apa? Jaringannya mulai melempem. Mulai merotol, mulai hancur. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya bonusnya juga turun. Nah, kalau bonusnya sudah turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai dia lemes, dengkulnya pun lemes. Kalau sudah lemes, dia bilang, kayaknya aku nggak cocok di sini. Betul enggak? Itu terjadi enggak? Makanya tolong Bapak Ibu, Anda melihat pertumbuhan jaringanmu. Ketika melihat pertumbuhan, bukan melemah, tapi semakin ngotot. Ingat itu. Karena dengan ngototmu, itu akan diduplikasi sama bawahmu. Kalau bawahmu menduplikasi, akhirnya semua grupmu adalah grup ngotot. Mantap enggak? Bukan saya ini serakah, tidak. Saya tanya Anda, momentum itu didapatkan berulang kali atau sekali-sekali? Tidak dapat berulang kali. Tetapi ketika Anda momentumnya masuk, dan di situ Anda terjang, waduh, itu namanya on the right track gitu. Dia jalan pada relnya. Akhirnya kalau kereta di relnya, laju nggak jalannya? Ngerti ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hilang percaya diri. Kemudian kalau sudah hilang percaya diri, apa dampaknya? Selalu ingat. Nah, gimana dengan Anda hari ini? Masih nggak terngiang-ngiang masa lalumu?
Makanya progres sekarang tolong kepada Anda. Buang masa lalumu. Dalam arti bukan kita lupakan. Sudah tidak usah diingat-ingat. Kalau namanya masa lalu, ada nggak masa lalu yang mengenakan? Selalu nggak enak. Apalagi banyak nggak teman-teman. Saya melihat orang itu kalau masih bicara, kamu tahu nggak? Dulu, nah bicara dulu. Sekarang gimana? Hancur. Lah ngapain ngomong dulu? Lebih baik Anda bicara hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Wah, saya lagi hancur. Apa yang terjadi hari ini? Saya lagi ngedrop. Nah, kalau seperti itu, ayo kita benahin sama-sama. Ayo kita tunjang bersama-sama. Ayo kita rubah. Nah, dengan pola seperti itu, akhirnya Anda merubah diri Anda menjadi lebih baik. Makanya, pinggirkan, ketepikan masa lalu Anda. Bukan dilupakan, tidak. Tetapi pinggirkan, tepiskan. Kita menerjang masa depan kita untuk memperbaiki. Bahkan bukan hanya itu. Niat kita membantu banyak orang. Betul? Nah, kalau sudah banyak orang terbantu, Tuhan memberikan nggak rezeki kita? Paham ya? Itu intinya kalau di MLM ini. Ya, jangan Anda harapkan tahu-tahu sukses tanpa membantu bawah. Itu bohong. Nggak mungkin terjadi. Tetapi dasar kita mau turun ke bawah. Kita bekerja di kedalaman. Kita membantu di kedalaman. Akhirnya Tuhan menemukan orang-orang yang tepat ada di dalam jaringan Anda, Bapak Ibu. Percaya itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini, mengulangi kesalahan yang sama. Nah, saya tanya Anda, biasanya Anda selalu nggak mengulangi kesalahan-kesalahan Anda? Dan kalau sudah Anda sadari, baru Anda ingat, ya, aku kok mengulangi lagi. Betul enggak? Dan itu tabiat. Nah, tabiat itu dilawan dengan apa? Ya dengan niat untuk mau berubah. Diingat, jangan ngulangin. Saya tanya kepada Anda tahu binatang terbodoh di dunia? Keledai. Tahu keledai? Keledai itu dinyatakan binatang terbodoh di dunia. Tapi Anda sadar enggak? Bahwa keledai tidak pernah terantuk pada batu yang sama. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kemarin boleh, tapi hari ini Anda sudah tahu bahwa keledai tidak pernah terantuk pada batu yang sama. Makanya tolong kepada Bapak Ibu, proses Anda menjalankan keling, jangan mengulangi hal-hal yang salah lagi dalam kehidupan Anda. Ini poinnya. Karena kalau Anda tidak sadari itu, akhirnya selalu Anda akan bicara, ya sudah terlanjur. Nah kalau seperti ini, terus kapan terjadi pembaruannya? Akhirnya Anda tidak meningkat, malah menurun nanti. Paham ya? Nah jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Takut akan masa depan. Saya melihat perbuatan Anda nanti. Kalau perbuatan Anda tidak ngotot, itu kelihatan bahwa Anda takut dengan masa depan Anda. Padahal sebetulnya menghadapi masa depan itu lebih enak atau menghadapi masa lalu lebih enak. Kalau tantangan itu banyak di masa depan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau sukses, mau besar, ya hadapi tantangan di masa depan Anda. Jadi kalau masa depan Anda hadapi, Anda mau berubah, mau belajar, waduh. Itu ada harapan enggak? Kalau Anda mau berubah, mau belajar, harapan terjadi enggak? Untuk perbaikan, betul ya? Nah tentunya harapan tadi mengundang kita untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Kan itu? Nah sungguh-sungguh tadilah yang memberikan, waduh, kok lumayan ini sudah mulai bertumbuh. Maaf ya Bapak Ibu ya, proses Anda dengan saya sama enggak kira-kira? Saya makan nasi, makan apa Anda? Nasi. Sama. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda ini kayak nggak kuat, apa pikir saya selalu kuat? Selalu kuat nggak? Tidak juga. Makanya di sini proses yang sama inilah, ya coba saya sampaikan. Apa tujuannya? Untuk ke depan kalau Anda ada masalah lagi, bukan menjadi ketakutan, tapi menjadikan tantangan untuk kita mau berubah menjadi lebih baik gitu loh. Paham ya? Jadi jangan takut dengan masa depan Anda. Tetapi orang yang gagal adalah takut dengan masa depan Anda. Dikenalkan keling takut, disuruh jalan takut, disuruh jualan takut, disuruh masuk training takut. Itu tandanya bahwa dia tidak mau sukses. Nah, orang yang seperti itu perlu dilakukan pendekatan secara khusus. Paham ya? Dibimbing, jangan dihilangkan, jangan dihindari, salah. Malah kalau dia sudah yakin, kalau dia sudah berubah, sudah paham, oh dia akan terbang bagaikan burung elang atau burung Raja Wali. Paham ya?
Jadi balik itu tadi. Saya yakin yang di ruangan ini awalnya dulu masuk keling juga tapi hari ini jadi gitu. Oke? Baik, kita lanjutkan. Menolak terjadinya perubahan. Hati-hati. Di dalam kehidupan Anda, siapa sih yang paling suka dengan perubahan? Ada? Jarang terjadi. Rata-rata manusia tidak suka dengan perubahan. Kalau pagi dia ke kantor, sore ke rumah, kuda-kudaan sama anak, nonton TV, makan malam, kemudian tidur. Pagi-pagi ke kantor lagi, dan seterusnya. Seneng nggak dia tahu-tahu sorenya dia nggak pulang, tapi sudah di rumah orang merospek cerita tentang keling. Itu perubahan nggak? Mau nggak kira-kira itu? Iya? Nah, jarang orang mau itu. Makanya proses hidup ini kadang orang tidak sadar bahwa kalau kita tidak berubah akan Betul enggak? Lah Anda siap nggak untuk menghadapi perubahan? Siap. Anda masuk keling ini akan ditempa. Anda akan dirubah. Anda akan menjadi seorang leader. Anda menjadi seorang panutan. Nah tentunya seorang panutan, seorang leader betul-betul harus menyadari apa yang menjadi kapasitasmu? Apa yang terjadi perubahan dalam kehidupanmu? Sudah layak nggak Anda dibilang leader? Balik itu tadi. Jadi jangan dibilang bahwa saya tidak ngalamin proses itu juga. Salah. Saya pun sudah ngalamin. Ya, jadi proses itu nanti Anda bahkan kalau proses saya sudah beda lagi. Ya, kalau saya sudah mulai meningkat, malah banyak hal yang menjadi permasalahan dalam keadaan hidup saya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya teringat ketika saya memulai tahun 2002 keling ya. Tahun 2002 itu masa sulit atau masa mudah? Sulit mana dengan sekarang? 2002 itu lebih sulit ya. Waktu itu koyok Kinotakara harganya 375.000. Anda bayangin tuh. Klorofil waktu itu harganya 117.000. Jadi naik atau turun itu? Sama kan? Anda bayangin. Terus menjadi manajer waktu itu harus 20.000. Sekarang berapa? 15.000. Jadi lebih gampang mana dulu sama sekarang? Nah, tentunya Bapak Ibu, pola saya dulu adalah tanpa ada mau merubah diri Anda dan melakukan lebih ngotot lagi, nggak akan jadi. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini situasinya anggaplah samalah dengan 2002. Ya. Lagi sulit kan sekarang? Terus Anda nggak ngotot, kira-kira dapat nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nah proses ngotot ini lakukan. Oh luar biasa. Artinya apa di sini? Bahwa kekuatan ngotot itu memudahkan untuk kita bisa lebih baik. Makanya tolong Bapak Ibu, proses Anda mau sukses tanpa ngotot, bisa enggak? Enggak mungkin. Samalah waktu pacaran dulu gimana? Ayo kamu kalau nggak ngotot, wis raimu pas-pasan ya toh. Istrimu pasti ninggalin itu dulu. Betul enggak? Yang ganteng aja ditinggalin kok. Ganteng songong, mau enggak tuh cewek? Pasti enggak mau juga, betul ya? Ganteng tapi rendah hati, rajin. Wah, jangan ganteng, pas-pasan deh. Ya toh? Pas-pasan, rajin, suka nolong orang. Diterima nggak kira-kira? Diterima, ngotot otomatis ya. Karena apa? Ya itu dasarnya. Makanya kalau Anda betul-betul mau jadi seorang leaders club, tanpa ngotot itu tidak akan terjadi. Ingat itu. Tentunya kalau yang kerja gimana? Ya dipilah. Anda harus mempunyai pemilahan. Kalau perlu tasnya udah disiapkan. Kalau ada mobil punya 2 tas. Tidak ada mobil ya 1 tas. Ya. Artinya 2 tas apa? 1 tasnya keling, 1 tasnya khusus kerja. Jadi kalau jam 5 sore, tas kerja ditaruh. Sudah megang keling, otak dibalik. Klek, 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 klek. Kalau sudah dibalik, sudah ketemu orang keling. Ketemu orang keling, ketemu orang keling. Paham ya? Nah kalau Anda sudah seperti itu otomatisasi. Kalau sudah seperti itu, saya nggak kaget. Kalau Anda akan jadi seorang leaders club Bapak Ibu. Percaya itu. Ya, tentunya diharapkan adanya kesiapan kita. Banyak orang nggak siap. Sudah saatnya keling, masih mikirin mau santai. Dia nggak siap untuk merubah dirinya. Akhirnya apa?
Niatnya mau sukses, niatnya mau berubah hidupnya. Tapi cara-cara dia tidak ditunjukkan dengan tingkat sukses yang dia kehendaki. Dan itu tidak akan terjadi. Ya, jangan dianggap bahwa Anda tok saya, mbok kira sama nggak? Waktu itu. Sama. Malah siap nggak Anda sampai nggak pulang ke rumah? Kalau saya dulu malah 15 hari baru pulang, 2 hari pulang ke rumah. Pertama ganti baju, salinan, ya tak? Kedua apa? Ya sebagai suami. Coba kalau enggak punya istri, mungkin enggak pulang-pulang saya. Loh itu betul, tapi itu yang saya lakukan terus. Nah nggak tahu Anda siap enggak mau jadi leaders club gitu loh. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, jadi siap berubah? Ya, lakukan. Karena tidak ada sukses itu tanpa ada perubahan. Tapi terjadi perubahan, jangan kita kaget. Kalau perubahan untuk menjadi lebih baik, itu adalah perubahan yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tidak percaya kemampuannya sendiri. Nah, terjadi nggak sekarang ini dengan diri Anda? Kenapa Anda tidak percaya dengan kemampuanmu? Karena intensivitas daripada pertemuan yang Anda ikuti, pembelajaran-pembelajaran yang ada, itu hanya sekedar Anda ikuti. Tetapi tidak dihayati. Yang saya melihat banyak teman-teman di sini gagal di dalam melakukan keling. Karena apa? Karena dia tidak mengaktualisasi apa yang telah diajarkan. Apa yang telah dipelajari. Hari ini Anda catat, tapi besok Anda tidak lakukan. Akhirnya semuanya hilang. Ingat Bapak Ibu, di dalam MLM ini, pertemuan demi pertemuan itu akan terjadi. Maka Anda akan menerima banyak materi-materi. Tetapi kalau materi tadi tidak Anda aktualisasi, apa dampaknya? Mengalir begitu saja, hilang dia. Karena apa? Bulan depan ada pertemuan lagi. Betul tidak? Dengan yang menyampaikan yang berbeda. Orangnya berbeda. Nah terus yang saya sampaikan hari ini sudah belum Anda jalankan? Itu yang mubasir. Anda masuk bayar enggak tadi? Lah kok mau Anda sia-sia? Kalau saya enggak mau. Makanya proses Anda nanti pulang langsung menjadikan satu kebiasaanmu. Kalau kebiasaan tadi sudah dilakukan, perlu nggak diingat-ingat lagi? Nggak perlu lagi. Kalau sudah nggak perlu diingat-ingat lagi. Sehingga kita melakukan kebiasaan yang lebih baik. Kalau sudah itu ya itu yang dinamakan apa? Itu sudah menjadi karakter Anda menjadi perubahan. Nah kalau perubahan terjadi, meningkat nggak Anda? Otomatis. Ketemu orang baru, Anda sudah bisa bicara. Ketemu orang yang lemot, Anda bisa ngarahkan. Ketemu orang yang semangat, Anda pun bisa mematchingkan dengan sikap Anda. Itu yang dibilang namanya leadership tadi. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda tidak merubahnya, kapan Anda mulai meningkat? Bohong itu. Tidak akan. Maaf loh ya. Saya pun walaupun saya pengalaman macam-macam dulunya, di farmasi, di mobil dan sebagainya. Tapi saya masuk MLM, saya belajar lagi nggak dari nol? Belajar, kenapa? Karena ini bisnis baru saya. Ini merupakan sesuatu yang baru buat kehidupan saya. Jadi saya harus lebih belajar lagi. Bagaimana cara saya membimbing? Bagaimana cara saya mengkoordinasi? Bagaimana saya pendekatan dengan leader? Perlu enggak saya belajar? Harus. Kenapa? Karena saya akan menghadapi dengan perbesaran daripada grup. Ingat loh ya, Anda sadar nggak kenapa jaringanmu mati itu kenapa? Bukan hanya kurang pendekatan, kurang kemampuan kita bagaimana mengolah orang tadi. Paham ya? Tetapi kalau mulai sekarang Anda sudah persiapkan pola pendekatannya kayak apa? Sudah dideketin, pembimbingannya dibawa. Sudah dibimbing, bagaimana pola untuk merubahnya. Nah itulah. Nah kalau itu sudah matching ada di otak bawah sadar Anda perlu nginget-nginget lagi enggak? Enggak perlu, itu sudah menjadi kayak keseharianmu bertindaknya. Nah kalau sudah keseharian, ketemu orang apa yang harus dilakukan, keluar nggak intuisimu? Feelingnessmu keluar nggak? Akhirnya apa yang Anda harus lakukan? Oh ini. Sudah ini. Oh kok dia mulai kelihatan bertumbuh nih. Oh ini. Ngerti ya? Nah itu loh poinnya. Paham ya maksud saya ya? Jadi merubah diri Anda itu harus dilakukan mulai sekarang. Nah tentunya materi-materi yang Anda terima segera diaktualisasikan. Paham ya? Tapi kalau itu Anda tidak lakukan, mubasir. Anda ikut training kemana aja akhirnya udahannya tinggal catatan doang. Ingat itu. Saya pun sama, waktu saya proses belajar MLM dulu sama kayak Anda. Nyatetnya rajin saya. Tapi saya nggak aktualisasi. Akhirnya apa?
Padahal materi itu bagus sekali untuk merubah kepemimpinan saya. Dampaknya akhirnya saya zero, nol. Dengan begitu tidak bertumbuh. Suatu saat ketemu seorang leader, yaitu di grup baru. Dia potensi untuk jadi leader, tetapi karena saya tidak punya kemampuan untuk memanage dia, akhirnya apa? Hilang itu orang. Saya nggak Anda kehilangan orang yang berpotensi. Karena apa? Karena Anda tidak pernah mengaktualisasi apa yang telah Anda pelajari, yang Anda terima. Paham ya? Ayo, ingat ya, situasi sekarang ini situasi yang paling nggak nyaman. Tapi kalau Anda tidak lakukan dengan terus mengimprove diri Anda, merubah, Anda nggak akan bertumbuh. Nggak mudah untuk bawa orang sekarang ini. Tetapi kalau Anda mau berubah, Anda mau mempertumbuhkan, nggak susah juga bawa orang. Paham maksud saya? Sekarang terjadi kok. Pertemuan Keling di mana-mana juga rame sekarang. Berkembang lagi, rame lagi. Ini kan bukti bahwa kapabilitas kita itu mempengaruhi daripada tindakan-tindakan. Ini pengaruh sekali. Ya, makanya kalau Anda betul-betul mau cepat untuk jadi leaders, bahkan bukan hanya sekedar leaders club, betul-betul meng-leaders clubkan donen kita. Itu. Kalau itu terjadi, wong ngeri. Akhirnya grup Anda akan solid dan kuat. Dan kalau grup Anda kuat, akhirnya Anda akan jadi leader. Dan itu harapan kita. Paham ya? Baik. Kemudian menganggap diri lemah. Ada di sini yang menganggap dirinya lemah. Kalau Anda sudah sadar bahwa Anda lemah, tidak apa-apa. Sadari. Tetapi apa yang menjadi kelemahanmu? Pelajari. Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi keperluanmu di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang kita perlukan, kemudian kita aplikasikan ke diri kita, akhirnya perlemahan itu kita bisa tolak enggak? Paham ya? Jangan dianggap bahwa saya ujuk-ujuk tahu-tahu seperti ini. Salah. Saya perlu proses juga untuk menjadikan kematangan diri saya. Bukannya saya terus tahu-tahu jadi Royal Crown Ambassador. Enggak begitu. Perjalanannya. Bahkan saya katakan ketika Anda nanti sudah naik, itu tingkat ujiannya ada lagi enggak? Semakin besar Bapak Ibu. Jangan dianggap sudah jadi Royal aman. Enggak. Malah badainya semakin tinggi kita, semakin tinggi enggak badainya? Semakin besar. Tetapi bagaimana untuk kita bisa menghadapi kenyataan tadi? Ya, jujur aja Bapak Ibu, saya katakan jadi royal itu bukannya enak. Benar. Kenapa? Godaannya semakin besar. Uang enggak masalah. Tergoda enggak kira-kira? Makanya jangan dianggap bahwa oh sudah enak. Belum. Masih proses. Dan saya harus mawas diri bahwa saya masih berproses. Contoh Bapak Ibu, maaf ya. Sebelum anniversary, saya beli mobil baru. Fortuner. Coba, Royal beli Fortuner. Kira-kira itu sesuatu yang mewah enggak? Biasa, saya sudah ada Mercy kok. Tapi saya beli Fortuner. Sudah sekian lama saya nggak beli-beli. Saya tahan. Supaya apa? Saya ngajarkan kepada anak dan istri saya, jangan merasa kayak Bu Hebring. Tahu enggak Bu Hebring? Oh, kalau dia bawa tas yang mahal gitu, terus ngelihat temennya, berapa tasmu bagus banget ini. Hebring enggak itu? Karena dia ingin nunjukkan tasnya. Nah itu saya enggak mau istri saya terjadi seperti itu. Anak saya pun sama. Akhirnya apa? Begitu saya beli mobil Fortuner, kayaknya keluarga saya ini semangat sekali. Istri saya semangat, anak saya semangat. Coba Anda bayangin. Padahal Fortuner, sampai anak saya, Pap, nanti jangan beli yang putih lagi, bosen dong, semua mobil kita putih. Beli yang hitam aja katanya. Oh iya, ya oke nanti hitam deh. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang gak dihabisin, yang ditahan-tahan, tetapi kalau udah saatnya kita sediakan, itu menjadi satu keindahan. Enggak? Ngerti maksud saya? Ada momennya. Coba kalau waktu itu saya beli mobil macam-macam sampai lebih-lebih di rumah. Sampai parkirnya aja gak bisa misalnya. Gara-gara mobilnya tetangga banyak. Bukan mobil kita. Itu mubazir enggak kira-kira? Dan itu menjadikan riak. Akhirnya keluarga kita jadi negatif enggak dampaknya? Oh sombong anak saya nanti. Istri saya jadi Bu Hebring. Itu yang saya enggak mau Bapak Ibu. Makanya tolong ketika nanti Anda mulai terlihat kesuksesanmu. Jangan segala sesuatunya kamu habis-habiskan. Tahan. Tahan sedikit. Dan kekuatan menahan itu
akan memberikan ketenangan. Contoh ya, Anda punya uang dipegang, lebih enak mana daripada uangnya dibelikan masih kredit, terus kemudian punya cicilan. Enak megang duit atau megang cicilan? Berbuat tindakan dengan caring, kalau Anda tenang, itu tindakan kita akan lepas. Ingat itu. Tetapi kalau Anda tidak lepas karena beban, akhirnya Anda nggak maksimal. Dan itu saya tidak mau. Makanya waktu saya proses perjalanan caring, saya membeli ruko dan ruko tadi, saya tidak pernah hutang. Artinya apa? Kalau uangnya tidak tersedia, saya tidak mau beli. Paham tidak ini maksudnya? Makanya tolong, jangan menghabiskan yang telah Anda dapatkan. Tapi tahan sebentar. Tunda. Dengan menunda, akhirnya menjadi perbesaran. Dengan perbesaran, akhirnya menjadikan ketenangan. Dan ketenangan tadi akhirnya membuahkan satu karya yang bisa Anda lakukan di dalam hidup Anda. Percaya itu Bapak Ibu. Dan itu yang menjadikan dasar saya. Nggak apa-apa orang lain bilang itu royal kok, penampilannya biasa aja. Masih ada mobil Innovanya itu. Belum saya jual. Jadi saya beli ini masih ada itu Innovanya. Coba. Kalau orang lain kan buru-buru dijual Innovanya baru buat tanda jadi. Betul ya? Itu maksain kan. Ini saya enggak, santai aja gitu loh. Ya, apalagi kemarin ada grup dari kota lain datang ke Jakarta buat tumpangan mereka itu jalan-jalan ke anniversary. Itu kenyataan itu. Ya, makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, saya mengharapkan, saya senang dengan adanya nanti di daerah-daerah masing-masing punya mobil, punya rumah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Tetapi niatmu itu harus didukung mulai sekarang. Jangan nanti ditolak sedikit udah mules lah. Ya apa ngono kate dadi royal. Nggak bisa. Ya. Karena mental petarung, mental pemenang nggak bisa terus gampang ngancur, gampang jatuh. Sama kayak saya juga gitu. Jangan dianggap bahwa Anda sendiri yang bermasalah. Enggak. Paham Bapak Ibu ya? Lebih keras lagi kalau kita dihina orang. Itu. Tetapi penghinaan itu yang membuahkan kesuksesan kita Bapak Ibu. Enggak masalah. Ya. Kira-kira saya pernah dihina enggak? Bukan pernah, banyak kali. Loh betul. Teman-teman saya, sahabat saya. Sampai tahu enggak saya dibilang raja minyak? Kalau raja minyak di Arab mending, ini minyak ikan loh Omega Squad coba. Loh betul. Saya kalau dipanggil teman-teman, minyak katanya. Tapi ya sudah saya terima aja namanya teman. Loh iya dah? Sampai seperti itu. Makanya kalau Anda terjuluki sesuatu dengan teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu dibilang minyak kayak atau zaitun kayak. Yang penting bonusnya tetap berminyak gitu loh. Ya. Baik. Lanjutkan. Merasa dunia berhutang padanya. Jadi hari ini kalau Anda merasa bahwa dunia berhutang kepada Anda, itu yang menjadikan beban kita. Makanya proses Anda dengan berjalan, mau belajar, mau datang ke pertemuan, ini adalah itikat untuk Anda mau berubah. Jangan dianggap bahwa sekedar, wah aku karena enggak enak sama upline. Bukan. Anda hari ini hadir di sini, itu adalah tujuan Anda ingin menjadi lebih baik. Betul tidak? Betul. Ini loh poinnya. Tetapi jangan hanya sendiri. Makanya proses nanti bulan depan ada pertemuan lagi. Hadir dengan komunitas lainnya. Hadir lagi dengan lebih banyak lagi. Itu namanya pertumbuhan. Dan itu yang menjadikan barometer saya. Saya enggak mau setiap acara 40L. Lu lagi sampai 40 kali. Apa enggak kembang mulutnya itu. Banyak cara kok untuk membawa orang. Kalau sampai orang itu tidak mau hari ini, jangan dipaksa. Tetapi lakukan pendekatan. Yang saya bilang tadi kan, datang ke rumahnya, bantuin kalau ada acara hajatan. Sungkan enggak kira-kira temanmu itu? Terus besok-besok kalau ada acara diundang, datang enggak? Pasti. Itu loh tujuannya, ngerti ya? Jadi ada cara banyak kok. Jangan terus baru kenal atau udah lama enggak ketemu, nelpon ngundang. Datang enggak kira-kira? Enggak akan datang. Anda ingat ya, di Keleng ini bukan nyari jutaan. Saya ini enggak nyari jutaan. Nyari 5 orang tok loh. 5 tak deketin yang 5 ini, ya toh? Sudah deket tak ajak ke pertemuan. Terus tak ajarkan kepada yang 5, hei 5,
Kamu inget gak waktu saya proses deketin kamu, berapa kali kamu saya ke rumahmu? Iya Pak, 25 kali. Nah, kamu lakukan 50 kali. Lah kalau yang 5 itu melakukan 5 ke 25 kali atau 50 kalinya, datang nggak itu 25 kali 5 itu? Pasti datang. Ini nggak sabar. Baru kenal keling langsung teleponin semua. Datang ya, datang ya, datang ya. Akhirnya pulsa muntekake, ya sekarang mending ada TM spasi on ya kan? Coba kalau dulu saya habis pulsa orang enggak datang. Akhirnya apa? Saya enggak mau begitu. Saya datengin rumahnya. Saya enggak ngomong keling yang saya tadi ngomong itu loh. Datengin. Lusanya datengin lagi sampai kemeng. Sampai enek dia ngeliat saya juga. Tapi di situ saya cari pola. Pas ada kerja bakti, oh saya ikutin bersihin gotnya. Ini serius ini. Mau Anda kayak gitu? Ya, tanyain sama Pak Hendri, Pak Kelvin, apa semua awal-awalnya dulu. Sama. Jadi proses pendekatan dulu yang dikuatkan. Nah kalau sudah dekat, sungkan nggak dia? Pasti sungkan. Kalau udah sungkan, mau datang nggak ke pertemuan? Insya Allah. Asal dia nggak ada gangguan aja. Biasanya begitu. Ini enggak, baru ketemu diundang. Akhirnya apa? Dia ngomongnya apa? Dia enggak punya waktu. Betul kan? Diundang lagi, punya waktu enggak? Enggak punya. 10 kali ngundang, ngomongnya apa? Tetap enggak punya waktu. Kalau udah gitu terus diapain? Datengin ke rumahnya kalau yang kayak gitu, bener enggak dia enggak punya waktu? Ternyata betul, jangankan waktu. Kulkas, TV, semua ya enggak punya juga. Sebetulnya dia bukan enggak mau datang, karena dia belum tahu Anda, ngerti ya? Nah ini loh. Kesamaan ini yang harus Anda sinkronkan. Kalau sudah sama, Anda tenteng kemana aja yang ikut. Terjadi enggak? Bukti kan sekarang yang ada di grupmu ini, kamu ajak kemana aja datang enggak kira-kira? Kenapa? Karena udah matching. Kemistrinya ada, istilahnya gitu loh. Senyawa sudah, oh jalan. Ya, jadi jangan merasa bahwa dunia ini beban dengan kita. Tetapi ambillah sesuatu maknanya. Sehingga beban dunia itu enggak ada. Semuanya kita jalankan dengan enak. Nggak ada kok sesuatu yang susah. Ya, dan itu yang menjadikan dasar saya untuk bagaimana. Makanya satu, ketika Anda mau merekrut orang, jangan memikirkan orang ini harus berbuat sesuatu untuk Anda. Merekrut orang, apa yang Anda pikirkan? Apa yang menjadi kelemahan dia? Supaya saya bisa menutupi. Apa yang menjadi keperluan dia? Supaya saya bisa memberikan solusinya. Berarti itu apa? Sifat untuk mau membantu Kalau Anda punya dasar itu, ngeri enggak kira-kira? Ketemu 100 orang, insya Allah 80% yang jalan, bukan 20%. Kenapa? Karena Anda selalu melibatkan diri Anda kepada orang tersebut. Bukan, ini kayaknya gua gares nih. Bisa 400 BV nih. Apalagi untung langsung 20%. Terjadi enggak itu? Enggak terjadi, malah enggak mau beli. Kenapa? Karena niatmu sudah busuk. Enggak baik. Ya. Nah, kalau Anda seperti itu aman. Apalagi di situasi sekarang ini, keadaan juga bukan mudah. Kemana-mana orang mengeluh. Sebetulnya sekarang ini ngajak orang ke keling ini mudah atau susah sih? Susah-susah gampang? Atau gampang-gampang susah? Susah-susah gampang? Susahnya susah, gampang. Terakhirnya apa? Loh ya sudah toh. Gampang. Gampangnya berapa kali? Susahnya? Loh yang masih lebih gampang toh? Sebetulnya bukan susah-susah gampang susah. Sebetulnya bagaimana Anda menyelami kepada orang tadi. Jadi bukan niatmu aja. Saya melihat teman-teman ini ketika niatnya mau rekrut orang itu, pokoknya kamu harus masuk saya. Nggak akan masuk. Itu egois namanya. Tapi dalami, siapa bapak ini? Oh ternyata bapak ini mempunyai masalah banyak. Bagaimana saya bisa memberikan solusi? Bukan terus ngasih duit ke bapak ini, enggak. Tapi membantu. Mulai dibuka paradigmanya. Pak, kalau Anda tidak mau melakukan seperti ini, sekedar hanya bekerja, tidak akan membuahkan sesuatu yang lebih. Tetapi kalau Anda bekerja sambil menjalankan keling, nggak usah takut Pak, monggo. Nanti saya bimbing sama-sama. Kita bareng jalan Pak.
Sampai nanti Anda merasa sudah mulai bisa dan sebagainya. Ayo pelan-pelan kita bisa split. Enak enggak kalau kayak gitu? Kira-kira Bapak ini bisa nerima enggak? Tapi kalau orang baru direkrut masuk, udah gitu dilepas. Enggak bisa. Kamu aja waktu awalnya jalan pertama masuk Keling, dibimbing enggak sama upline-mu? Nah, tapi Anda merekrut bawahmu, dilepas. Enggak bisa, paham ya? Tetap bimbing juga. Nah, itu loh fungsi Anda. Kenapa Anda masuk training-training ini? Adalah diajarkan how you can to manage with your group. Paham enggak? Tapi kalau Anda sudah memahami tadi, siapapun yang Anda rekrut, tidak akan ada masalah. Nah, proses kesenjangan ini loh. Sebetulnya Anda join Keling ini dengan masuk training-training ini untuk apa sih? Untuk menjadikan kita percaya. Itu aja. Loh, Anda sudah sadar belum ini? Anda masuk ke training-training ini untuk mendapatkan nilai daripada percaya diri Anda. Itu toh. Tetapi menjadikan Anda percaya diri harus betul-betul terproses. Mempelajari apa yang disampaikan. Mengaktualisasi apa yang telah diberikan. Kemudian apa? Mengembangkan pribadinya. Nah, dari situ percaya diri, tetapi mengalami daripada arah ke sana tadi, itu harus prosesnya dijalani. Ngerti ya? Baik, lanjut. Lebih takut gagal daripada ingin sukses. Ini yang menjadikan kebiasaan di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita masuk ke dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, yang selalu terjadi masalah dan masalah. Akhirnya apa? Itu tertanam di benak kita. Di otak bawah sadar kita. Lebih banyak orang itu merasa mudah untuk gagal daripada untuk... Kenapa? Karena di dunia itu sudah umum. Anda tahu segitiga ini? Ini segitiga. Golongan orang sukses itu banyak di mana? Di bawah atau di atas? Nah, di atas segitiga ini kan lancipnya toh. Banyak mana jumlahnya lancip ini? Ini yang sukses, betul? Ini orang kebanyakan. Sedikit enggak ini? Nah, Anda untuk menuju ke sini, Anda perlu proses enggak? Perlu jaya juang enggak? Kalau Anda enggak mungkin Anda terpilih ke atas. Loh ini loh, sudah jelas kok jumlahnya sedikit. Lah kalau ini Anda enggak mau lakukan untuk mendobrak ke atas, enggak mungkin terjadi. Makanya dibilang banyaknya orang menjadi orang kebanyakan. Orang kebanyakan itu apa maksudnya? Ya rata-rata aja. Kalau mau lepas dari rata-rata gimana caranya? Gimana supaya Anda mau bisa ke atas ini? Action. Catat. Anda lebih banyak berbicara daripada bertindak. Tapi tidak mengactionkan. Ini yang menjadi perlemahanmu. Ingat ya, kedewasaan itu akan terjadi dalam kehidupanmu ketika kita selalu beraction. Bertindak. Bertindak itu lebih tinggi nilainya daripada hanya mengkomentarin. Saya melihat Anda hanya belajar tapi tidak action. Percuma. Anda sekarang misalnya kehidupan Anda sederhana. Biasa-biasa, betul? Bagaimana supaya Anda bisa masuk ke dalam lingkungan orang kaya? Bertindak. Paham enggak? Yang menjadikan kejatuhanmu. Yang menjadikan Anda tidak bertumbuh. Yang menjadikan Anda tidak menjadi lebih baik. Karena selalu berkomentar tapi tidak bertindak. Hati-hati itu. Ingat. Apa bedanya Anda dengan saya? Bedamu tidak banyak dengan saya, tipis saja. Bedanya apa? Kalau saya selalu bertindak, dan bertindak. Kalau Anda apa? Bicara, dan bicara saja. Itu yang membedakan. Makanya Anda belum Leaders Club. Ingat ya? Paham? Rubah dirimu untuk bertindak. Ngilmu tok nggak bertindak ya bahaya. Bertindak nggak ngilmu itu sama aja petani yang mengandalkan ototnya. Ingat itu. Tetapi petani yang pinter, dia nyangkul ketika ada penyuluhan dia ikut. Dia belajar di penyuluhan. Kemudian dia nyangkul lagi. Ada penyuluhan lagi di desa lain dia ikut. Dia nyangkul lagi ada penyuluhan. Dia ikut kemudian diaplikasikan. Lama-lama dia bertumbuh pesat. Betul enggak?
Akhirnya dia tadinya pakai cangkul, sekarang pakai traktor. Itu sama dengan Anda. Pelaku keling kalau hanya sekedar nyangkul aja, jualan aja, nggak akan Leaders Club. Makanya momen ada pertemuan seperti ini, training seperti ini, jangan Anda tinggalkan, datang. Tetapi bukan hanya ikut training tok, besok pulang langsung action. Action. Paham? Karena kalau Anda aktualisasi, Anda action, Anda nggak sempat kevirusan. Anda kena virus itu karena apa? Tindakanmu nggak ada, tetapi ngomong tok. Nah, bicara kita yang berlebihan menjadikan perlemahan. Akhirnya apa? Lemes. Loh betul, kita nggak bertindak. Ketika Anda nggak bertindak, ada orang temenmu datang merospek kamu. Ikut nggak ke MLM lain? Insya Allah. Tapi coba kalau kamu action terus. Action, ketemu orang keling, ketemu temen, dia mau membawa ke MLM lain. Ngelawan nggak Anda? Pasti ngelawan kan? Akhirnya Anda ke bawah atau dia yang ke bawah? Ya tergantung mentalmu. Gayamu kayak dia yang terbawa, nggak taunya mana Mian itu sudah nggak ada lagi tahu-tahu. Paham ya? Ayo, kalau action dilakukan, Anda bukannya tertarik, tapi Anda akan menarik. Percaya itu. Ya. Baik. Tidak punya impian. Nah, ini yang terjadi di antara kita. Impianmu nggak jelas. Ketika impiannya dibangun, tetapi tengah jalan Anda tidak tuntaskan. Coba Anda tanyakan kepada saya, apa yang menjadi impian saya ketika saya mau jalankan keling? Betul-betul saya ingin merubah hidup saya. Yang pertama bayar hutang saya. Itu intinya. Karena tekanan dengan mau bayar hutang, niat untuk suksesnya tinggi enggak? Nah sekarang kamu udah punya hutang belum? Oh sudah ada juga. Berarti Anda tukang hutang juga ya. Lah tapi kok tindakanmu tidak sengotot kayak saya? Atau hutangnya nggak gede? Hutangmu berapa? 1 juta nggak ada. Pantes kok lemes kamu. Saya itu hutang 800 juta sampai rumah saya mau disita. Gara-gara saya nggak bisa nyicil. Nah rumahmu disita nggak kira-kira? Nggak disita Pak, wong rumahnya aja yang nggak ada Pak. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Tekanan itulah yang menjadikan saya bangkit. Tekanan itulah yang menjadikan saya tidak boleh main-main. Tekanan itulah yang menjadikan saya mencuat untuk saya lebih baik. Nah, anggaplah bahwa Anda juga punya hutang banyak. Seolah-olah seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, tunjukkan dengan pergerakanmu. Kalau pergerakanmu mencuat bagaikan Anda harus cepat melunasi. Waduh, saya nggak kaget kalau nanti akan Leaders Club. Saya nggak kaget. Tapi kalau Anda tidak merubah dan tidak mencuat tadi, dampaknya akan Leaders Club. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu itu tidak berarti untuk kehidupan Anda tanpa Anda harus melakukan lebih. Makanya proses kalau Anda benar-benar mau merubah, yang ngototnya ditambah. Paham ya? Jadi impiannya diperjelas. Oke? Saya melihat Anda bikin buku impian, betul ya? Di tengah jalan, tidak mencapai atau belum teraktualisasi, sudah motong. Akhirnya ngilang. Impian itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk Anda wujudkan. Itu adalah impian. Tetapi memungkinkan untuk kita dapatkan. Paham? Itu impian. Makanya buku impian itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapat. Tetapi sesuatu yang memang layak untuk kita perjuangkan agar kita dapat. Paham? Dan tidak mustahil. Nah itulah impian. Makanya di buku impian ada nggak gambar sepeda motor? Itu bukan impian, itu kebutuhan. Jadi enggak perlu dicantumkan sepeda motor. Anda enggak usah keling pun punya enggak sepeda motor?
Paham maksudnya ya? Nah kalau sudah punya impiannya itu, mobil pun itu kan banyak warnanya. Pilih warnanya, salah satu, jangan terlalu dilepas. Terus B berapa, nomornya juga. Kayak saya ini B1 RCE, Birka, gitu kan. Pilih nomor kalau perlu. Terus tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, tentukan itu. Nah Anda meleset, tidak mencapai dan mengejar impianmu, karena apa? Karena tidak dikasih tanggal bulan tahunnya. Akhirnya toleransimu tinggi terhadap ketidakpencapaianmu tadi. Nah dampaknya apa? Akhirnya Anda lambat. Kalau udah lambat tertinggal, betul enggak? Tahu-tahu pada saat ada rekok, temenmu yang sama-sama berjuang waktu awalnya bareng masuknya, dia jadi CE, kamu masih diamond atau emerald ya. Dibangun. Makanya kalau Anda belum mencapai di impianmu yang kamu sudah cantumkan, belum tercapai, jangan berhenti. Dibuka lagi. Itu loh tujuannya buku impian tadi. Untuk kita mengingatkan kembali, aduh, ternyata aku menjanjikan di buku impianku ingin mengumrohkan orang tuaku. Ternyata belum tercapai sampai sekarang. Ngotot enggak lagi? Ngotot, ngerti ya? Itu loh tujuannya. Nah tapi kalau Anda tidak mau melakukan itu, tidak mau membuka kembali, akhirnya Anda sirna, hilang bagaikan buku impian tadi. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, merasa sudah bekerja berlebihan. Di sini ada enggak yang merasa sudah bekerja berlebihan? Wah, aku udah melakukan keling ke sana kemari, melok training sana sini. Sudah home meeting sana sini. Tapi hasilnya apa, Pen? Ada enggak yang begitu? Makanya jangan merasa bahwa Anda seolah-olah sudah bekerja berlebihan. Tapi rasalah bahwa apa yang Anda sudah kerjakan itu efektif atau tidak. Jadi di sini bukan hanya sekedar Anda merasa sudah melakukan lebih. Tetapi efektivitasnya tidak terjadi dalam tindakan-tindakan Anda. Percuma. Sebetulnya kita tuh perlu kerja lebih atau efektivitas juga. Efektivitas ya. Tapi tidak perlu lebih. Oh perlu juga. Ya work hard juga work smart. Ngerti ya? Kalau saya dulu awal di MLM, saya tabrak aja. Tapi di situ saya terbentuk. Mulai paham, oh gini toh. Nah kalau sudah paham, Anda nanti keserimpet. Biasanya terbawa lagi dengan gaya-gaya awal. Ngerti ya? Main tabrak-tabrak, itu nggak efektif. Tapi dipola, diprogram. Ketemu orang dikumpulin, bikin home meeting. Ketemu orang dikumpulin, bikin super BOP. Kenapa? Karena Anda sudah mampu, sudah bisa. Itu efektif namanya. Dari pertama sampai 3 tahun di Keling, ketemu orang satu-satu aja ngomong. Itu namanya tidak efektif. Berarti Anda tidak memprogramkan dengan peningkatanmu. Ngerti ya? Itu diefektifkan. Oke, lanjutkan. Nah, jadi tadi itu adalah tanda-tanda ketika kita mau menyerah. Nah, tanda-tanda tadi yang saya sampaikan, ketika saya juga sudah berikan solusinya, akhirnya Anda akan menyerah atau mau berbuat lebih? Berbuat lebih ya. Jadi itu pola penangkalnya. Makanya tolong Bapak Ibu, situasi sekarang ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang lagi hengkang, lagi gonjang-ganjing, kesana kemari, ditawarin lagi. Bahkan sekarang ini banyak nggak MLM baru? Banyak sekali. Bahkan kesannya MLM padahal money game juga banyak. Yang bilangnya nanti Anda dimudahkan. Wah sudah masuk sini aja nggak susah-susah kayak di Keling. Itu nanti banyak promosi-promosi yang memudahkan begitu. Nggak taunya, nggak lama tutup. Ya, saya melihat banyak teman-teman di Keling yang tadinya pergi meninggalkan Keling. Sekarang mereka udah pada mau kembali lagi. Karena mereka tidak dapatkan suasana di Keling ini. Tapi biarkan mereka pergi dulu. Nggak apa-apa. Ya, daripada, atau Anda yang mau ikut pergi juga. Ya mubazir. Tapi saya nggak bisa paksakan Anda, paham ya? Makanya tolong kepada Anda, kekuatan dirimu tadi, kalau ngototmu dengan program kerjamu yang keras, maka orang tidak bisa mencabik-cabik Anda. Tetapi kalau kekuatan ini tumbuh dari dirimu, akhirnya actionmu tidak pernah berhenti, akhirnya bukan orang mencabik Anda, tapi Anda yang mencabik orang itu untuk bawa ke Keling ini. Percaya itu. Ya, baik. Nah kemudian kita lihat sekarang. Ini tanda-tanda untuk Anda bisa bahwa Anda sudah mulai sukses atau mengarah ke sana Anda. Anda akan merasakan kesakitan atau ketidaknyamanan.
Terjadi nggak dengan diri Anda sekarang ini? Oh, berarti sudah mau sukses dong ini. Mantap ini. Jadi ternyata kesakitan itu bukan sekedar hanya untuk melukai kita, tetapi mengingatkan bahwa disitulah pertahananmu harus Anda jaga. Percaya itu. Jangan dibilang bahwa saya tidak mengalami kesakitan. Nah, jadi kalau udah tanda-tanda itu. Tapi kalau Anda belum merasa sakit, berarti Anda belum maksimal. Belum maksimal. Anda sudah ngotot, sudah bantuin dia, sudah bimbing dia. Ternyata dia nggak aktif. Sakit nggak rasanya? Sakit nggak? Berarti tanda sukses akan datang dalam kehidupanmu. Itu terjadi. Makanya nggak usah takut-takut untuk Anda disakiti orang, dihina orang. Tetapi kalau Anda belum tersakiti, belum terhina, berarti Anda belum sukses. Baik, akan lebih sering berbicara dengan diri sendiri. Nah, Anda kalau naik motor sering nggak bicara sendiri? Tuh kan harusnya jangan begitu, salah aku begini nih. Akhirnya gagal, aduh akhirnya Pak itu nggak mau beli, salah ya. Sambil nyetir. Aduh Tuhan terima kasih. Engkau telah berikan kemudahan. Sampai Bapak tadi akhirnya masuk member, Tuhan. Terima kasih. Sering nggak ngomong sendiri? Sering nggak? Berarti sukses akan datang dalam diri Anda, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda jarang ngomong sendiri, berarti Anda tidak banyak berbuat. Itulah bentuk menganalisa diri ketika Anda keluar dari lingkungan Anda. Jadi Anda sudah prospek, sudah presentasi, pulang, Anda analisa Anda. Ingat, orang yang tidak pernah menganalisa proses kejadian Anda bertemu dengan orang, berarti Anda bukan seorang leader. Keluar dari rumah prospek kita, selalu Anda analisa. Cara untuk supaya daya ingat kita tinggi, feedback-kan mundur ke belakang. Mulai awal masuk ketok pintu sampai buka sepatu, sampai Anda disilakan duduk, bau kaos kaki, dan sebagainya. Nah itu sudah Anda feedback-kan. Sampai terakhir Anda pamitan pulang. Nah itu di-remind. Untuk apa? Untuk memperbaiki daripada yang tidak meningkatkan daripada yang menjadi Paham maksud saya? Itu seorang leader. Berarti Anda tanda sukses sudah hadir dalam hidupmu. Makanya feedback-kan. Kalau sudah seperti itu, akhirnya berikutnya ketika Anda ketemu dengan orang, mengulangi nggak kesalahan yang sama? Tidak. Kenapa? Karena kita selalu menganali, to be analyzed. Ya, selalu menganalisa. Oke? Baik. Akan sering menangis sebelum Anda berhasil. Pernah nggak ketika ada orang berbicara di panggung, tahu-tahu Anda mengeluarkan air mata? Itu sentuhan hati. Itu tanda bahwa sukses akan datang dalam hidupmu. Berarti apa? Berarti hati yang berbicara. Dan kekuatan itulah yang menjadikan kekuatan saya untuk terus bangkit, Bapak Ibu. Saya jujur aja proses saya mulai menjelang untuk kesuksesan tadi. Setiap orang berbicara di depan, di success story-nya. Tahu-tahu saya berlinang, mengeluarkan air mata. Itu tanda bahwa saya berperan hati kecil saya daripada logika saya. Nah nggak tahu Anda sudah banyak logikanya atau hatinya yang berperan? Banyak mana? Hati yang berperan. Wah kalau gitu sukses akan datang dalam kehidupan Anda Bapak Ibu. Perankan hati Anda ketika sukses itu mau datang. Karena orang yang memerankan hatinya selalu dalam perasaannya, selalu terenyuh, selalu melibatkan dengan orang yang kita mau prospek. Saya yakin sukses akan datang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Percaya itu. Makanya libatkan diri Anda kepada orang yang Anda mau jumpai tadi. Ya, baik. Lanjutkan, keluarga dan teman akan menciutkan tekad kita. Terjadi enggak ini? Sekarang ini banyak yang mencemooh Anda. Hati-hati. Alah, keling lagi. Apa hasilmu? Kamu udah malang melintang, jatuh bangun. Terjadi enggak itu? Bahkan, saya ingat persis.
Istri saya tadi tuh, MLM lagi itu coba. Itu benar Bapak Ibu. Tapi sekarang yang bagian ngitung bonus masuk duitnya, ya yang MLM lagi tadi. Coba kalau waktu itu saya dengerin omongan istri saya, dan saya terikut ke sana, akhirnya apa? Hari ini saya tidak ada di Keling Bapak Ibu. Makanya Anda harus punya kekuatan hati tadi. Jangan kicauan daripada lingkungan Anda mempengaruhi daripada pendirian kita. Hati-hati. Saya tidak mau tercuri impian saya gara-gara lingkungan. Tetapi saya mau mencuri lingkungan saya gara-gara impian saya. Paham tidak itu? Rata-rata apa yang terjadi? Impianmu tercuri karena lingkungan. Betul? Dibalik, kita curi lingkungan kita. Kita tarik lingkungan kita karena kita punya impian. Paham? Itu kalau paham. Nah, jadi kalau sudah gitu, saya yakin ke depannya, saya nggak kaget kalau Leaders Club akan bertumbuh. Ya, ayo persiapkan mulai sekarang untuk Anda tidak hadir sendiri. Persiapkan sekarang untuk Anda mencapai level yang lebih tinggi agar Anda bisa ngambil pin di rekok nanti. Jangan hanya kosong-kosong saja. Anda ikut rekok hanya penggembira, tepuk tangan kayak pepesan kosong. Tapi tidak berperan di sana, rugi. Paham? Perankan, minimal Anda jadi manajer. Kalau sudah manajer, jadi safir atau ruby. Kalau ruby, kalau perlu bisa emerald atau diamond. Begitu, saya setiap ada rekok dimanapun, saya sudah targetkan. Saya harus ngambil pin saya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Makanya proses saya jalankan Keling 3 bulan emerald. Ini benar. 6 bulan diamond. Diamond saya waktu itu 71 juta. Ngeri nggak? Kamu aja ngeri gimana saya coba. Bulan ke-8 crown manager. Bulan ke-11 crown ambassador. Coba. Ini kejadiannya apa? Nah, jadi balik ke Anda nanti. Seberapa besar yang Anda mau dapatkan? Kembali kepada diri Anda yang mau Anda canangkan. Baik, lanjutkan. Nah, sering meragukan kemampuan kita sendiri sehingga terus belajar dan berusaha lebih baik. Jadi kalau Anda betul-betul sekarang ini merasa bahwa Anda ragu dengan dirimu, nggak usah ragu lagi. Solusinya sudah ada kok, yaitu action. Kita berdiri katakan action. Saya mau action. Saya mau bertindak. Saya mau bertindak. Untuk saya berikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Dan inilah wujud Bapak Ibu. Anda katakan bahwa diri Anda tidak mau menyerah. Bahwa tindakan-tindakan tadi kiranya bisa memberikan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Kita ketemu di Recognition Januari. Majulah bersama Keling, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Keling, your global lead. Untuk masa depan yang gemilang.